Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Tentu baik ya, aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Di podcast kali ini, saya bersama teman saya, salah satu mahasiswa dari Universitas Kiai Ahmad Siddiq juga, akan membahas tentang bakat minat. Oh iya, sebelum kita melanjutkan ke podcastnya, gak afdol nih kalau kita gak kenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Helen Listianisi, NIM D 2019 dari kelas Psikologi Islam 1, salah satu mahasiswa dari Universitas Jember semester 5. Dan untuk teman saya, boleh nih kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eli Ernatri Andini, NIM D 2019-5023. Saya juga mahasiswi Prodi Psikologi Islam semester 5. Nah, oke. Kita manggil apa nih, Mbak? Mau manggil Mbak, Kakak, atau Adek nih? Mbak aja mungkin ya, biar lebih akrab gitu. Oke, kita panggil Mbak aja ya. Nah, baik Mbak Eli. Kita di sini kan mau membahas tentang bakat minat. Nah, menurut Mbak Eli itu sendiri bakat itu apa sih? Kalau menurut saya itu bakat adalah kemampuan yang ada pada diri kita sejak lahir. Kayak apa ya? Yang udah ada di diri kita gitu. Jadi nanti kita kalau sudah mengenal bakat kita sendiri, kita cuma mengembangkan gitu. Kalau untuk minat itu sendiri apa sih? Soalnya kan teman-teman di sini banyak yang nggak tahu tentang bakat dan minat itu apa. Untuk minat itu sendiri apa Mbak? Boleh dijelaskan yang Mbak Eli ketahui lah. Kalau minat itu ya, kalau menurut saya minat itu seperti apa ya, kita suka sesuatu. Misal ya, kayak saya itu suka berenang gitu ya. Iya. Itu kan apa ya, bukan, kalau bedanya sama bakat dan minat itu, kalau bakat ada pada diri kita sendiri. Nah, itu dari kecil kita sudah bisa. Kalau minat itu kita belajar, mengembangkan secara terus-menerus gitu. Belajar dulu. Oh, Kalau bakat gitu kan udah bisa gitu bedanya. tapi kan kadang ada bakat tapi gak ada niatan untuk mengembangkan gitu, gimana Mbak? Menurut Mbak Eli? Kayak contohnya tuh ada seseorang yang punya bakat kayak menyanyi, tapi gak ada niatan untuk mengembangkannya. Itu gimana jalan keluarnya Mbak? Mungkin apa ya, tidak ada dukungan dari orang tua bisa. Jadi si anak itu kayak apa ya, kayak jadi malas mengembangkan padahal dia suka dengan bakatnya itu. Tapi karena tidak didukung, jadi si anak malas untuk mengembangkannya. Nah, untuk solusinya itu apa ya? Kalau menurut saya ya Harus ada dorongan dari keluarga. dari diri sendiri mungkin. Harus ada niat mengembangkan, meskipun orang tua tidak mendukung. Kalau di diri kita ada niat, kita mengusahakan sendiri gitu loh. Gimana ya, kalau seumpama nanti kamu ke orang tua itu bilang kamu jangan ikut lomba ini, bakatmu misal menyanyi, orang tua itu melarang kita untuk mengikuti lomba, padahal kita sendiri ingin mengembangkan bakat kita gitu. Iya. Ya jadi tekad kita itu ya apa, harusnya kita itu menang, supaya kayak membanggakan diri kita sendiri gitu loh, kayak memperlihatkan kepada orang tua kalau kita itu bisa gitu. Oh, iya, baik Mbak Eli. Untuk bakat dari Mbak Eli ini sendiri itu apa sih? Itu. Kalau saya itu, bakat saya itu apa ya, mungkin bisa disebut saya itu suka memasak gitu. Awalnya dari kecil suka main masak-masakan gitu.
Terus kayak apa ya, sering melihat ibu memasak gitu, jadi kayak kebiasaan, terus lama-lama jadi suka gitu. Selain bakat memasak ini, apa nggak ada bakat lain yang ingin Mbak Eli ketahui atau hanya bakat masak aja yang pengen didalami? Bakatnya selain masak itu apa Mbak? Masak cuma mau masak aja gitu. Kalau dibilang bakat, saya masih belum apa ya, masih belum pasti kalau itu bakat saya, tapi saya sangat suka gitu, sama seperti saya suka kayak memasak. Nah, itu berenang. Oh, berarti selain bakat Mbak Eli memasak juga ada bakat lain yaitu berenang ya? Iya. Cuman nggak ada niatan tah untuk mengembangkan kayak ikut-ikut lomba gitu, ajang internasional dari berenang itu nggak ada tah? Masih tidak ada. Masih nggak ada ya Ya. Mbak? Untuk bakat memasak Mbak Eli ini sejak kapan Mbak mengetahui kalau bakat memasak itu emang bakat Mbak itu sendiri? Sejak kapan? Saya mengetahui itu kira-kira anu ya, kayak SMP itu saya baru baru tahu atau baru paham kalau memasak itu bakat saya atau kemampuan saya itu ada di memasak itu gitu. Oh iya. Oh, nah untuk bakat memasak ini masakan apa yang Mbak Eli awal pertama masak? Yang pertama itu Yang pertama dibikin kayak apa gitu? nasi goreng sama apa ya, sayur asem gitu, kayak masakan rumahan gitu, cuma coba-coba dulu gitu, kok enak, nanti ya mau ke resep yang lain gitu. Mungkin masakan awal Mbak Eli itu kan nasi goreng, soalnya mungkin sering ibunya masak gitu, jadi tahu gitu kan ya? Iya, karena apa ya, karena menurut saya itu nasi goreng paling simpel dari masakan yang lain gitu. Jadi ya awal nyoba ya itu nasi goreng, kok enak, jadi ya terus masak-masak gitu. Iya. Apa nggak ada orang yang memotivasi Mbak Eli untuk sampai di titik ini? Ada, alhamdulillah keluarga saya itu sangat mendukung apa kesukaan saya gitu. Kayak saya tuh suka masak gitu, jadi kayak kakak saya, hmm, ayah saya, ibu saya itu mesti. Nah, dengan bakat yang Mbak Eli sekarang miliki, nggak ada niatan nih untuk mendalami ke jenjang selanjutnya, kayak ikut apa gitu, atau buka usaha kecil-kecilan atau bagaimana Mbak? Kalau saya kalau ingin mengikuti ajang gitu ya, saya gak ada niatan sih. Tapi kalau ada sih kemauan untuk bikin kayak rumah makan gitu. Bikin rumah makan. Iya. Tapi sekarang kan Mbak Eli ini kan kuliah ya. Terus bakat Mbak Eli itu kan memasak. Apa gak ada kayak unek-unek bikin makanan kecil-kecilan itu untuk dijual di sekitar kampus, dijual ke teman-teman, itu gak ada tah? Ada sih, tapi modalnya nggak ada. Oh, tapi modalnya nggak ada. Berarti niatnya itu ada ya, cuman terkendala Iya. dari modal ya Mbak Eli. Iya. Iya. Wah, mungkin cukup sekian dari podcast dari bakat minat ini dengan Mbak Eli. Mungkin bisa disimpulkan bahwasannya kalau memang bakat itu ada, sebisa mungkin harus dikembangkan. Karena apa? Kalau bakat kalian itu, kalau memang ada bakat tapi gak ada niatan untuk mengembangkan, itu kayak sia-sia. Terutama apalagi udah didukung nih sama keluarga tapi gak ada niatan buat mengembangkannya, itu rugi banget teman-teman. Jadi buat kalian yang mulai sekarang ada bakat nih, apa ya bakat aku? Jadi mulai sekarang kayak harus ada pandangan ya teman-teman. Jadi kalau udah tahu bakat kalian itu apa, harus ada pandangan untuk kedepannya itu bagaimana, gimana cara buat ngembanginnya, kayak ikut lomba-lomba gitu. Meskipun nggak ikut lomba-lomba itu nggak apa-apa, penting udah mengembangkan dengan cara yang lain gitu.
Mungkin sekian dari podcast saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari awal hingga akhir ya Mbak Eli. Iya. Terima kasih untuk ilmunya Mbak Helen. Ya, sama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.